Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Nur Rahman. Saya Muhammad Fikri. Saya M. Rizal. Kali ini kami di sini akan mempresentasikan makalah yang berjudul Input-Output pada Komputer dalam mata kuliah pengantar organisasi komputer. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Siapa yang tidak mengenal komputer? Perantis cerdas yang multifungsi ini tidak lepas dari kehidupan sehari-hari kita. Oleh karena perannya yang sangat penting, sangat membantu pekerjaan manusia, hingga para ahli mengembangkan teknologi berbasis sistem operasi. Ini dari mulai segi software, hardware, hingga segi pendukung yang lain. Selain dengan zaman berbagai perkembangan telah jadi ada komputer, mulai dari packaging yang sekarang sudah portable hingga kinerjanya yang semakin hari semakin cepat. Pengertian dari komputer sendiri adalah sebuah peralatan elektronik yang beroperasi di bawah kendali perangkat lunak sistem operasi yang bisa menerima data input, bisa memanipulasi data processing, dan menghasilkan informasi output. Kinerja suatu komputer saling mendukung antara hardware dan software yang didukung oleh brainware, yaitu user atau manusia. Pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan tentang sistem komputer untuk menjadi bahan presentasi dalam tugas kali ini. Sebuah sistem operasi atau dalam bahasa Inggris operating system adalah sebuah program yang mengatur hardware komputer. Sistem operasi yang menyediakan fondasi untuk aplikasi di atasnya dan tindak sebagai penghubung antara user dan hardware. Setiap sistem operasi memiliki cara masing-masing untuk menyelesaikan tugasnya. Hal ini menimbulkan aneka ragam sistem operasi yang menakjubkan. Makalah ini kami susun dengan sebaik-baiknya beserta pendukung yang sedikit membantu. Bab 2. Kegiatan dilakukan. 1. Pengertian peralatan input komputer. Peralatan input pada komputer adalah peralatan yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke peralatan proses tanpa melalui peralatan yang lain. Peralatan input sendiri mempunyai banyak macam sesuai dengan fungsi atau kebutuhan masing-masing komputer. Sebuah input akan menerima data atau instruksi secara langsung pengguna. Kemudian peralatan input akan mengirimkan instruksi tersebut ke peralatan proses untuk diolah menjadi sebuah informasi. 2. Macam-macam peralatan input pada komputer. Berikut adalah macam-macam input pada komputer yang sering digunakan oleh pengguna komputer. 1. Keyboard. Keyboard adalah komponen peralatan input pada komputer yang paling utama karena berfungsi untuk papan ketik terdiri dari tombol, angka, huruf, maupun simbol. Cara kerja keyboard sendiri adalah dengan cara memasukkan secara langsung input data dengan mengetikkan huruf, angka, maupun simbol pada papan keyboard yang digunakan. Kemudian akan diproses oleh peralatan proses sebelum ditampilkan peralatan output. Keyboard memiliki beberapa jenis berdasarkan konektornya, yaitu keyboard serial, keyboard paralel, keyboard USB, dan keyboard wireless. 2. Mouse. Mouse merupakan peralatan input pada komputer yang berfungsi menggerakkan pointer pada layar monitor. Mouse sangat diperlukan untuk sistem operasi yang berbasis grafik karena dapat memudahkan untuk mengoperasikan komputer. Seperti halnya pada keyboard, mouse juga memiliki beberapa jenis berdasarkan konektor yang digunakan, yaitu mouse serial, mouse paralel, mouse USB, dan mouse wireless. Oke. Akan diteruskan oleh teman saya yang bernama Muhammad Fikri. 3. Joystick. Joystick merupakan peralatan input pada komputer yang berfungsi untuk mendukung berbagai macam program, permainan, atau game pada komputer. 4. Scanner. Scanner adalah peralatan input pada komputer yang berfungsi seperti mesin fotokopi, tetapi scanner dapat
menampilkan hasil kopi ke layar monitor sehingga dapat diedit terlebih dahulu sebelum dicetak. Scanner dapat mengcopy teks, gambar maupun foto ke dalam bentuk file yang dapat disimpan di dalam media penyimpanan. Scanner mempunyai beberapa jenis, di antaranya flatbed scanner, handy scanner, pen scanner, print scan copy atau PSG. 5. Mikrofon. Mikrofon merupakan peralatan input yang berfungsi untuk memasukkan input data berupa suara. Mikrofon sendiri biasanya dihubungkan ke sound card. Hardware. Hardware atau peripheral adalah penyedia sumber daya untuk komputasi. Hardware merupakan benda yang kronked, dapat dilihat dan disentuh. Hardware terdiri dari input device, process device, input device, storage device. Input device. Perangkat masukan atau input device adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data-data dan memberi perintah pada komputer untuk digunakan pada proses lebih lanjut. Beberapa perangkat masukan tersebut adalah keyboard. Keyboard merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengelolaan data dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus serta sebagai media bagi user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan, seperti menyimpan file dan membuka file. Penciptaan keyboard komputer berasal dari model mesin ketik yang diciptakan dan dipatenkan oleh Christopher Latang pada tahun 1868 dan pada tahun 1887 diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan Remington. Keyboard yang digunakan sekarang ini adalah jenis QWERTY. Pada tahun 1973, keyboard ini diresmikan sebagai keyboard standar ISO atau International Standard Organization. Jumlah tombol pada keyboard ini berjumlah 104 touch. Keyboard sekarang yang kita kenal memiliki beberapa jenis port, yaitu port serial, PS2, USB, dan wireless. Jenis-jenis keyboard QWERTY, Dvorak, Klockenberg. Sisanya akan dilanjutkan oleh Muhammad Rizal. Output device. Perangkat output merupakan perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengkomunikasikan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh komputer untuk pengguna. Beberapa perangkat output antara lain: monitor. Komputer biasanya dihubungkan pada display, juga dikenal sebagai monitor. Monitor ditunjukkan dalam gambar. Monitor biasanya tersedia dalam tipe, ukuran, dan karakteristik yang berbeda. Ketika membeli komputer baru, monitor biasanya harus dibeli terpisah. Memahami karakteristik monitor yang baik akan membantu dalam menentukan monitor terbaik untuk sistem yang spesifik. Monitor berkualitas tinggi dan kartu video berkualitas tinggi diperlukan untuk mendapatkan resolusi tinggi dan refresh rate yang tinggi pula. 1. Printer. Printer adalah perangkat output yang digunakan untuk menghasilkan cetakan dari komputer ke dalam bentuk kertas. Printer dihubungkan dengan komputer melalui USB. Selain itu, printer juga harus dihubungkan dengan arus listrik. Saat pertama kali disambungkan ke komputer, kita harus menginstal software driver printer agar printer itu dapat dikenali oleh komputer. Ketajaman hasil cetakan printer diukur dengan satuan dpi atau dot per inch, yaitu banyaknya titik dalam 1 inci. Semakin tinggi di dpi sebuah printer, maka semakin tajam hasil cetakannya. Secara garis besarnya, jenis-jenis printer sebagai berikut. Dot metric. Printer jenis ini menggunakan tinta jenis pita seperti terdapat pada mesin tik. Inkjet. Printer jenis ini merupakan tinta cair atau liquid ink. Laser printer. Printer jenis penggunaan tinta serbuk atau powder ink seperti bubuk printer. 2. Speaker. 8. Speaker adalah perangkat keras untuk menghasilkan suara. Jenis lain dari speaker adalah headset atau earphone.
kita dapat mendengar hasil keluaran berupa suara melalui speaker. Bab 3 penutup. Kesimpulan, output device atau alat keluaran adalah peralatan yang memberikan keluaran yang berguna untuk mengetahui apakah sebuah pemrosesan berjalan dengan benar atau tidak. Output yang dihasilkan dari pemroses dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu tulisan, image, suara, dan bentuk lain yang dapat dibaca oleh mesin. Alat output dapat berupa hard copy device, yaitu alat yang digunakan untuk mencetak tulisan dan image dalam media kertas seperti kertas atau film. Sedangkan soft copy device, yaitu alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan dan image pada media lunak yang berupa sinyal elektronik. Drive device atau driver, yaitu alat yang digunakan untuk merekam simbol dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh mesin pada media seperti magnetic disk atau magnetic tape. Alat ini berfungsi ganda sebagai alat output dan juga sebagai alat input. Alat-alat yang termasuk output device yaitu printer, monitor, speaker, headphone, dan proyektor. Perkembangan peralatan output device sekarang ini semakin banyak dan semakin canggih yang memudahkan kita dalam menggunakannya. Namun di samping perkembangannya yang semakin canggih, peralatan tersebut harganya juga semakin mahal. Saran. Didasarkan dari makalah ini tentang perkembangan output device komputer, saya mengajak Anda semua untuk memilih satu peralatan komputer yang dapat dengan kebutuhan dan kemampuan kita masing-masing. Karena output device diiringi oleh mahalnya peralatan dan memiliki fungsi yang walaupun memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing. Sekian presentasi kami hari ini. Salah kilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.